Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Belitung Timur. Kali ini kami akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya, Nurul Adli, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Belitung Timur, asal sekolah SMP Negeri 6 Manggar. Perkenalkan, saya dengan Aprilia Arstiani Soiha. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Belitung Timur, asal sekolah SMP Negeri 2 Simpang Rendiang. Perkenalkan, saya Oktarina, calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Inilah video dari kami, proses coaching tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Nurul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu April. Bu April apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak perasaannya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Bisa berada di sini itu luar biasa bagi saya. Hebat, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Nah, jadi begini Pak Adri, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Nah, hari ini saya sebagai observer akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak. Nah, nanti Pak, sebelum saya mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan, ada rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Nah, sebagai informasi, Pak, isi rubrik penilaian ini di mana saya akan mengamati apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian, apakah nanti Bapak sebagai coach bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan terakhir, saya juga akan mengamati bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Bapak berikan. Kemudian Pak, saya juga akan mengamati apakah prinsip coaching sudah berjalan dalam proses coaching yang Bapak laksanakan. Nah, sebelum itu Pak, sebelum kita masuk ke tahap coaching yang akan Bapak lakukan, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Boleh, Bu. Silakan, Ibu. Nah, baik Pak. Ini pertanyaan pertama. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan saat Bapak melakukan proses coaching nanti? Baik, Bu. Dalam tahapan ini rencana saya kompetensi yang akan saya kembangkan itu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu ya pertama saya akan berusaha untuk dapat memaksimalkan kehadiran secara penuh, kemudian bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya berharap juga yang akan saya maksimalkan itu adalah dalam mengajukan pertanyaan, tentunya dengan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Seperti itu, Bu. Baik Pak. Nah, baik Pak. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, selanjutnya Pak, yang mana sih kompetensi yang secara spesifik lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik, jika ditanya kompetensi mana yang lebih spesifiknya, tentunya dari proses coaching ini, saya berharap nanti coachingnya bisa menemukan solusi yang akan diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, oleh karenanya, saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kiranya bisa memberikan solusi lah kepada coach saya nanti. Itu. Baik Pak. Nah tadi Bapak sudah menyampaikan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah selanjutnya Pak ini terkait dengan indikator Pak. Nanti pada saat coaching
rencananya apa sih indikator yang Bapak harapkan pada proses coaching yang Bapak laksanakan itu, Pak? Nah, tentunya yang saya harapkan indikatornya adalah nantinya coach saya itu bisa mencari solusi tentang permasalahan yang tengah dihadapi, kemudian juga dia bisa menemukan nanti rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, kemudian eh, saya berharap coach saya nanti bisa lebih maksimal lagi setelah pertemuan ini nanti bisa menemukan solusi, kemudian membantunya lah secara penuh dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah memaparkan indikator yang Bapak harapkan. Nah, sekarang Pak mungkin itu saya cukupkan dulu pertanyaan yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Tapi mungkin nanti setelah proses coaching kita berbincang-bincang lagi ya Pak ya. Baik, baik Bu. Oke, baik Bapak, silakan untuk melakukan proses coachingnya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Nurul. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat Pak. Alhamdulillah. Oke Bu Rina, pertama terima kasih ya sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Kira-kira hari ini kita pengen ngobrol apa nih Bu? Sebenarnya saya ingin ngobrol Pak untuk menemukan solusi atas apa masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak Nurul. Baik. Kira-kira masalahnya tentang apa Bu? Saya pengen dengar nih ceritanya. Silakan Ibu. Begini Pak, sebenarnya saya mempunyai kesulitan untuk berbagi ilmu yang sudah saya dapat semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Pak. Jadi walaupun saya sudah pernah melakukan diseminasi praktek pembelajaran bersama dengan guru-guru di sekolah, itu membuat metode pembelajaran dengan menggunakan metode Canva, tapi masih banyak malah guru-guru itu seperti di sekolah saya itu masih menggunakan metode yang lama Pak dalam pembelajaran. Jadi sepertinya kurang bervariatif seperti itu Pak kalau dalam mengajar. Seperti itu Pak masalah yang saya hadapi. Ya, seperti itu ya Bu. Kalau Ibu sendiri menurut Bu Rina nih, kira-kira apa yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi Bu? Mungkin pertama ya Pak ya, hal yang pertama yang terjadi yaitu mereka pertama ketidakmampuan mengolah alat teknologi karena mungkin mereka kayak aplikasi Canva, karena kan di sekolah saya itu Pak banyak yang sudah senior Pak. Jadi mereka merasakan kalau mengolah membuat video pembelajaran dengan menggunakan Canva itu seakan mereka itu kayak tidak mau menerima hal yang baru sebenarnya Pak. Mereka itu tidak mau mencoba hal yang baru. Jadi merasakan itu hal yang tidak mungkin Pak buat mereka. Jadi sebenarnya walaupun saya sudah mencoba berbagai metode untuk berbagi ini Pak, tapi sampai sekarang itu belum bisa sampai ke tujuan yang saya harapkan Pak gitu. Jadi mereka tetap masih menggunakan metode yang lama tadi Pak. Oke, baik. Saya bisa memahami apa yang sedang dialami oleh Bu Rina. Jadi masalahnya itu ada rekan-rekan guru ya Bu yang masih menggunakan cara atau metode yang lama yang barangkali tidak lagi relevan dengan kondisi siswa kita saat ini ya Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, kalau ya Bu Rina berpikiran kira-kira
sebenarnya situasi seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Saya sebenarnya setidaknya ingin Pak, ada sedikit perubahan lah dalam memberikan pembelajaran itu Pak. Jadi misalnya metodenya dan medianya itu lebih bervariatif seperti itu Pak. Jadi misalnya dengan menggunakan aplikasi Canva, eh, sebenarnya begini Pak ya, saya punya anak kebetulan juga yang ada di sekolah itu gitu Pak. Jadi mereka anak saya itu selalu bilang kepada saya gitu, Bu, jenuh pelajaran ini, disuruh hanya mencatat seperti itu terus ditinggal, mencatat seperti itu terus nanti dikumpulkan, hanya dikumpulkan tapi tidak dikoreksi seperti itu Pak. Dan dibahas pun jarang sekali gitu. Jadi setidak-tidaknya Pak, dengan aplikasi ini walaupun materi itu tidak tersampaikan hari itu penuh gitu Pak, tapi anak-anak itu akan lebih bersemangat dengan media yang lebih bervariatif tadi Pak. Jadi menggunakan aplikasi yang sekarang itu kan lagi marak ya Pak ya digunakan, kayak aplikasi Canva. Kalaupun misalnya mereka tidak bisa menggunakan aplikasi Canva, saya ingin gitu Pak, ada pembelajaran di luar kelas mungkin atau menggunakan media yang lain seperti itu. Yang sekarang itu sudah bisa dilakukan Pak di luar ruangan dengan menggunakan lingkungan alam sekitar pembelajarannya Pak. Inginnya seperti itu sih Pak yang Baik, saya baik. harapkan. Saya kira yang barusan Bu Rina paparkan tadi itu sebenarnya kondisi yang idealnya gitu ya Bu ya, Iya, kondisi yang seharusnya. Nah, kalau kita bandingkan nih Bu dengan kondisi ideal yang Ibu katakan tadi dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, kira-kira di situasi sekarang ini Bu, kalau kita asumsikan ke dalam skala, kira-kira kondisi saat itu berada di skala berapa, Bu? Kalau 1 banding 1 sampai 10 aja gitu. ya kalau sekarang sih mungkin ya Pak ya, mungkin masih berskala 5 dan 6 lah mungkin Pak ya antara Iya. ya paling-paling ya 6 lah itu mentoknya Pak, mungkin lah. Saya kira sih berada di skala 6 lah, seperti itu Pak. Ya, jadi harapannya memang harus ada perubahan, harus ada peningkatan Ya, gitu ya, Bu ya. betul Pak. Eh, eh, Ibu, Bu Rina, tentunya permasalahan ini harusnya kan pastinya nanti akan berproses ya, Bu. Kita harapkan prosesnya nanti lebih baik lagi. Kalau kita Iya. asumsikan lagi, Bu, ke dalam skala, kira-kira nanti setelah proses ini, permasalahan ini ada solusinya, Ibu berharap sebenarnya kira kemampuan rekan-rekan Ibu Rina itu di skala berapa, Bu, harapannya? Saya sih pinginnya kalau kan kalau kalau di skala 10 sih terlalu sudah sempurna benar ya Pak ya. Iya. Tapi saya pinginnya sih di angka 8 lah gitu kan Pak ya. Atau mentok-mentoknya 7 seperti itu kan udah bagus Pak. Tapi saya pinginnya sudah di angka 8 lah gitu kan Pak. Pinginnya Iya. seperti itu. Ada peningkatan lah intinya gitu ya, Bu Iya, ya. betul Heeh. Pak. Nah, baik, untuk mencapai ke titik tersebut kira-kira nih Bu, eh, usaha apa yang barangkali akan Ibu Rina lakukan untuk menciptakan perubahan tadi lah gitu di lingkungan belajar Bu Rina. Kira-kira usahanya apa nih yang bisa Ibu Rina lakukan? Iya, eh, pertama sebenarnya saya sudah melakukan usaha dari awal tadi ya Pak ya, seperti diseminasi tadi ya Pak ya, pembelajaran praktik dengan menggunakan eh, Canva tadi ya Pak ya, membuat video Mm-mm. pembelajaran, seperti itu sudah saya lakukan. Dan mungkin saya harus melakukan mentoring, mungkin bisa seperti itu. Membuat apa, terus saya juga perlu tingkatkan kolaborasi mungkin Pak dengan teman rekan sejawat atau teman di dalam sama guru, karena kan memang Pak di sekolah saya kan tadi sudah saya bilang banyak sekali guru-guru yang sudah senior Pak di sana. Jadi apa namanya, saya harus pendekatannya harus lebih ekstra seperti itu Pak. Kalau yang
guru-guru yang di bawah saya yang kebetulan banyak juga anak didik seperti itu yang sudah jadi guru Pak di situ, mereka ikut aja gitu Pak. Tapi yang ini yang sudah tinggal berapa tahun lagi mau pensiun itu yang sangat sangat apa namanya didengar kalau bicara itu. Nah, saya sepertinya harus mendekati mereka, Pak, gitu. Harus berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Terus saya juga harus harus ini, Pak, harus meminta apa namanya kepala sekolah itu untuk merefleksi saya apa yang sudah saya lakukan gitu, Pak. Dan terus saya uh, harus terus mencoba untuk selalu memberikan contoh yang terbaik. Mungkin tidak perlu dari yang lain, dari kelas saya lah seperti itu Pak. Terus dari pembelajaran, dari materi yang saya ajarkan seperti itu Pak. Oh, baik. Luar biasa sekali, Bu. Menurut saya, rencana Ibu untuk melakukan perubahan itu luar biasa. Dimulai dari dengan melaksanakan praktik baik tadi, kemudian eh, rencana berkolaborasi gitu, Bu ya, dengan rekan-rekan guru, kemudian juga eh, refleksi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Saya kira langkah-langkah tersebut langkah-langkah yang menarik. Nah, kalau kita harus prioritaskan nih Bu, lebih spesifiknya. Eh, Kira-kira dari beberapa rencana yang Ibu paparkan tadi, yang akan Ibu laksanakan tadi, kira-kira rencana yang mana Bu yang akan dalam waktu dekat ini akan dilakukan terlebih dahulu yang Ibu anggap sebagai prioritas utama lah gitu. Ya, mungkin Pak ya, saya akan merealisasikan yaitu melakukan apa namanya berbagi praktik baik tadi kayak workshop mungkin sesama kami Pak ya di Iya. dalam sekolah kami. Yang kemarin kan mungkin waktu saya melakukan praktik baik, saya hanya memberikan contoh bahwa kita harus memberikan cara pengajaran dengan media agar lebih menarik. Nah, tapi mungkin untuk sekarang saya akan meminta rekan-rekan guru saya untuk membuat satu hasil dari video tadi, Pak, video pembelajaran tadi gitu. Jadi sudah hasilnya gitu. Jadi setiap guru itu sudah harus satu gitu hasilnya nanti. Jadi kalau kemarin itu saya menghimbaunya dengan video pembelajaran. Nah, kalau kali ini saya harus mencoba mereka rekan-rekan guru saya tadi membuat satu jadinya gitu Pak, video Produk pembelajaran. jadinya gitu ya Bu Ya, ya. produknya Pak. Mungkin dengan seperti itu, dengan simpel, dengan sederhana, dibimbing, mungkin nanti mereka akan jadi apa namanya terbiasa dan harus ada juga sih Pak pemikiran bahwa Canva itu enak gitu. Cara membuatnya itu kita cari cara yang mungkin yang agak sederhana seperti itu biar mereka tidak langsung uh, berpikir bahwa sulit gitu Pak. Mungkin seperti itu yang akan saya realisasikan dulu Pak. Ya, tuh. Oke Bu, saya memahami memang harus ada perubahan dalam waktu dekat ini gitu maksud Ibu tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan rencana ini eh, mulai akan Ibu realisasikan, Ibu terapkan? Karena saya ingin cepat melihat perubahan itu, jadi pinginnya secepatnya Pak. Insya Allah minggu ini selesai anak-anak ujian semester pertama ini ya Pak ya, karena kan besok Senin kita ada ujian semester ya. Iya. Pinginnya selesai ini semester 2 ini sudah ada perubahan Pak. Oh, Seperti itu. luar biasa. Baiklah kalau begitu Bu. Eh, Sekarang saya kira Ibu sudah menemukan rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah yang tengah Ibu hadapi terkait perubahan-perubahan yang Ibu inginkan tadi. Saya memahami itu. Jadi harapannya ada perubahan walaupun kecil, sederhana gitu. Yang jelas ada perubahannya gitu Bu ya terhadap pola mengajar dari rekan-rekan Ibu. Nah, eh, kira-kira nih Bu, apa dari obrolan kita pada hari ini hal-hal yang bisa disimpulkan Bu menurut Ibu?
Iya, dengan bercerita masalah saya sama Bapak, saya memiliki gambaran, Pak, apa yang harus saya lakukan, yaitu saat berbagi ilmu dengan berbagi praktik baik dengan rekan guru-guru di sekolah, dan saya juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain yang sudah biasa membuat video pembelajaran dengan aplikasi Canva tadi, Pak. Jadi saya sepertinya sudah memiliki gambaran, Pak, apa yang harus saya lakukan ke depannya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya, sekarang Ibu Rina sudah mempunyai gambaran lah untuk melaksanakan perubahan, dimulai dari lingkungan di sekitar sekolah dulu, dari rekan-rekan kita, baik itu dalam metode pembelajaran. Kalau begitu, eh, saya berharap dan saya yakin Bu, Ibu Rina pasti bisa melakukannya. Saya yakin itu. Eh, Ibu Rina nanti di pertemuan berikutnya di minggu depan, saya pengen dengar nih cerita positif perubahan yang ada di sekolah Ibu. Nanti setelah kita melakukan pembicaraan kita pada hari ini, mudah-mudahan Bu Rina bisa lebih maksimal ya Bu dalam merealisasikan rencana tersebut. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dan saya akan segera melaksanakannya, Pak. Baik, luar biasa. Ya. Oke, Bu Rina, kalau begitu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya, Bu, karena memang waktu kita terbatas dan sampai ketemu nanti di minggu depan ya, Bu ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sudah dengan sabar mendengarkan masalah saya dan saya akan segera melaksanakannya tadi, Pak. Baik, semoga lancar ya, Bu ya. Ya, baik, Pak. Selamat. Oke. Ya. Oke, itu saja Bu Rina. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama Bu. Pak Adi, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya? Betul, Bu. Nah Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pembicaraan ini Pak merupakan bagian dari pasca observasi setelah Bapak melakukan proses coaching. Baik. Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak terkait kompetensi coaching yang setelah Bapak melaksanakan proses coaching dengan coaching? Baik, Bu April, terima kasih. Kalau saya tadi merasakan setelah saya melakukan proses coaching tadi, tentunya tahapan-tahapan yang ada dalam proses coaching tadi sudah saya lakukan, sebagaimana alurnya dengan alur Tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan terlebih dahulu kepada coach saya tadi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan berusaha untuk menggali tanggung jawab yang ada di Koci tadi, sehingga alur tersebut itu bisa membuat Koci menjadi lebih nyaman ketika mengutarakan, menceritakan permasalahannya, sampai juga kepada Koci tadi menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Baik Bapak, jadi menurut Bapak ini Bapak sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya? Betul. Nah Bapak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya selama proses coaching yang Bapak laksanakan? Boleh Bu, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, ini dari hasil pengamatan yang saya perhatikan tadi ya Pak ya. Proses coachingnya sudah berjalan dengan sangat lancar, kemudian antara Bapak dengan coachingnya juga kemudian alur ceritanya sudah sesuai dengan alur ya Pak ya, proses coachingnya ini tadi terlihat sekali alur ceritanya Pak. Kemudian saya amati Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan. Kemudian respon coachingnya juga sangat baik terhadap pertanyaan Bapak. Selanjutnya Bapak, tadi saya perhatikan juga Pak, prinsip coachingnya sudah sangat terlihat ya Pak ya dalam proses coaching yang Bapak laksanakan.
Nah, kemudian setelah tadi Bapak mendengar mungkin hasil pengamatan dari saya selaku observer, menurut Bapak bagaimana Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Bu sudah mengamati. Saya yakin dari poin-poin yang Ibu sampaikan tadi, walaupun alurnya sudah dijalankan, tahapan-tahapannya sudah dijalankan, tapi saya yakin dalam proses ini perlu adanya pembiasaan yang lebih ya Bu ya. Karena saya yakin mengarahkan, menggali informasi yang seluas-luasnya itu dari Koci itu bukan hal yang sulit dan bukan hal yang mudah juga gitu Bu. Harus ada kita harus terbiasa dalam memahami tahapan-tahapan tadi. Dan memang tahapan-tahapan itu jika dilakukan bisa mengarahkan Koci untuk menemukan masalahnya sendiri. Saya kira terima kasih Bu sudah mengamati dan mengevaluasi dari berjalannya coaching kami tadi Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik ya Pak ya. Nah Bapak, ini kan setelah proses coachingnya tadi selesai, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Baik Bu, memang dari awal tadi ketika kita lakukan pra coaching tadi, saya sudah sampaikan di antaranya saya akan terus mengasah kompetensi dari tahapan-tahapan alur Tirta ini Bu. Terlebih kepada dalam kehadiran penuh ketika memahami proses permasalahan yang ada pada Koci tadi. Saya berharap saya bisa lebih baik lagi Bu pada tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian tentunya bisa mengasah kembali gitu ya kemampuan skill kita dalam menemukan dalam ikut serta dalam mendengarkan secara penuh dari permasalahan Koci tadi sampai kepada mengarahkan Koci tadi menemukan masalahnya sendiri. Saya berharap saya bisa lebih baik lagi Bu untuk selanjutnya. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah memaparkan, sudah menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Ya, Nah Bapak, kita sudah ada di akhir sesi. baik. Mungkin ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan sebelum Eh, saya akhiri sesi ini Pak? saya kira cukup Bu, luar biasa sekali. Terima kasih Bu sudah mengevaluasi dari proses pra sampai pasca coaching ini. Saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih kembali atas waktu yang sudah Bapak berikan. Saya akhiri ya Pak ya percakapan kita pada bagian pasca observasi ini. Baik, Tetap semangat Pak dan tetap siap Bu. semangat untuk berlatih dan belajar. Baik. Saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.